semakin banyak kegiatan-kegiatan job matching seperti job fair seperti ini diharapkan lulusan SMK itu semakin habis waktu. Kebetulan saya juga sebagai pembinanya BKK Kota Malang. Kalian record ya, gitu ya. Nanti kami akan sampaikan kepada Pak Saryadi Bu kemarin dipesan, gitu. Jadi kegiatan semacam ini kemarin sudah kami hitung, Bu Emma. Kalau misalkan SMKPK di Kota Malang itu ada dengan swastanya ya 8. Semua mengadakan job matching atau job fair dengan rata-rata average-nya misalkan anggaplah 500 gitu ya. Berarti ada 4.000 anak atau lulusan yang terserap. Maka tidak ada lagi istilah SMKPK itu SMK itu sebagai penambah jumlah pengangguran. Karena lowongannya jelas ada. Saat ini saja sudah tadi informasinya 31. Nah, ini 31 perusahaan. Dan tingkat kebutuhannya tinggi sekali. Tergantung dari kesiapan kita sebagai calon tenaga kerja sudah mempersiapkan nggak secara performance, secara kemampuan keilmuannya, dan mungkin secara praktek skill dan hard skillnya itu harus dapat. Di SMK BK3 tadi saya dapat informasi dari Pak Kapsuri 1.131 calon pelamar. Nah, 31 perusahaan, saya yakin ini kalau misalkan tadi saya tunjukkan dengan Bu Emma misalkan 30 saja lowongannya per perusahaan, maka ada 900 lowongan. Dan kalau 1.131 bukan sesuatu yang sulit. Bahkan mungkin bisa jadi kalau saya tadi melihat ada salah satu perusahaan yang di Riau itu ya, di Kepulauan Riau, Pulau Sambo itu bisa menerima mungkin 300 satu kali angkatan. Atau misalkan di sini ada, saya nggak tahu KWN mungkin nanti bisa 1.000 kebutuhannya gitu ya. Ya, di sini Bagong ikut ya ini ya, Bagong ya. Ya, Bagong itu kemarin membutuhkan, karena sampai dengan sekarang beliau memiliki sekitar berapa ya, 65 kalau nggak salah kebutuhan di masing-masing plan di Kalimantan dan di Sumatera. Itu kalau misalkan dianggap misalkan butuh 500 saja, ya habis sudah yang ada di sini. Tinggal sekarang bagaimana panjenengan sebagai calon tenaga kerja menampilkan diri semaksimal mungkin. Nah, ini memang program ini tidak hanya untuk SMK BK3. Kalau hanya untuk SMK BK3 Malang, ya itu PK-nya dicabut oleh kementerian. Makanya SMK PK itu harus memberikan informasi dan bahkan membantu teman-teman SMK yang lain untuk berkolaborasi, bersinergi, membangun kekuatan yang sama. Sebenarnya harus minimal di Kota Malang tidak ada lagi pengangguran dari SMK. Kalau ada pengangguran dari SMK itu berarti bukan lulusan SMK. Mohon maaf, ya saya bapak-bapak, ibu-ibu dari perusahaan, saya sering sampaikan pada anak-anak SMK BK3, lek lulusan PGRI telu ono sing nganggur, berarti iku lulusnya gak afdol. Gak 100% lulusnya ini. Karena di SMK BK3 Malang itu diajari bagaimana caranya menjadi seorang karyawan dan bisa lolos dari sebuah rekrutmen. Bukan kita mencuri ilmunya HRD atau soal-soal itu, tidak, tapi kita mengajarkan bagaimana soft skill dan hasilnya diangkat. Nah, kebetulan kami memang juga sekarang memiliki 3 dojo ya yang dibina oleh Astra Daisu Motor. Karena kebetulan SMK BK3 itu sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan verifikasi atau akreditasi A dari Astra Daisu Motor. Dan kami membangun dojo. Dojo itu tempat pelatihan untuk membangun karakter. Apalagi sekarang kan bahasanya Mas Menteri IKM, implementasi kurikulum merdeka, dan harus menguatkan proyek penguatan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila atau P5. Di dojo itu Bapak Ibu perusahaan, kita akan mengajarkan bagaimana behaviornya untuk di perusahaan, bagaimana menguatkan untuk safety fundamentalnya, K3-nya minimal dapat. Nah ini, sehingga kami berharap, apalagi nanti ya kalau sudah dojonya, ini kebetulan yang sudah ready dojo welding. Ini baru ada di Jawa Timur satu-satunya. Dojo welding. Kalau nggak usah, monggo mangke bisa meresani di dekat spray booth ya, spray boothnya anak-anak jurusan carpenting atau body repair. Di situ ada dojo welding. Monggo kalau teman-teman perusahaan mau menggunakan, silakan. Kita berkolaborasi. Termasuk kami punya workshop karena bantuan dari SMKPK di kampus 2 Singosari. Itu kami memiliki
mesin CNC kalau tidak salah sekarang sudah 5. Dan ini sebagai pusat pelatihan, balai latihan kerjanya teman-teman yang tergabung dalam Suzuki Indomobil Supplier Club. Kebetulan kami ada di Jawa Timur 2 ini ada 35 SMK binaan juga. Teman-teman yang mau latihan CNC atau misalkan di sana juga ada yang mesin-mesin manual gitu ya, dipersilakan. Karena memang itulah harapannya pemerintah, SMKPK itu harus bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Tidak hanya negeri dan swasta. Sekarang tidak zaman lagi SMK negeri itu apa istilahnya gengsi berlatih di swasta, enggak zaman. Sekolah swasta berlatih ke negeri juga enggak perlu gengsi, karena kita selalu berkolaborasi. Contoh yang saya ini ya, LKS Jawa Timur saat ini, LKS nasional saat ini 2023 Bapak Ibu perusahaan. Ya kalau saya sebutkan satu-satu kan, saya sebutkan Bapak Ibu perusahaan itu aja ya. LKS nasional 2023 juara umumnya Jawa Timur. Itu kalau sekolah negeri dan swasta enggak kompak, enggak erat komunikasinya, enggak saling bekerja sama, kalah kita dengan Jawa Tengah dan DKI atau Jawa Barat sebagai kompetitor kuat kita. Maka kami swasta negeri tidak melihat lagi baju negeri swastanya. Yang penting kompetensinya masuk. Di tempat kami biasa Pak, dibuat latihan teman-teman negeri dari Probolinggo, bahkan dari Singosari, dari teman-teman yang lain. Biasa, nggak ada masalah. Yang penting kita saling menguatkan. Tujuannya lagi apa? Ya ini program-program yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Vokasi dan Kementerian dan Direktorat SMK itu bisa berjalan secara maksimal. Nah itu, sehingga kami berharap kegiatan semacam ini nanti monggo disemangati ya, karena menghadirkan 31 perusahaan itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Dan yang saya pesan khusus Pak Bu Emma dan Pak Yuda ya, kepada Pak Ervin selaku PIC-nya kegiatan ini. Kalau P3 mengadakan rekrutmen, jangan perusahaan yang kaleng-kaleng. Artinya bukan omplong yang biasanya rekrutmen, job sheet gitu ya. Di situ hanya membutuhkan marketing saja. Di situ hanya menaruh lamaran saja, kemudian nggak ada tindak lanjutnya. Karena kami sudah sepakat di FKBK-nya Kota Malang, kita tidak lagi lah berteman dengan industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang hanya mau menerima surat lamaran kerja tapi nggak mau follow up. Kasihan anak-anak di PHP begitu. Nah makanya ini harapan kami, semoga 31 perusahaan ini kalau misalnya sudah nanti melaksanakan rekrutmen kita ya, monggo nyun sewu dengan sangat, kalau bisa ya bulan November sudah bekerja. Nah itu ya, sudah bekerja. Tapi ya teman-teman jenengan yang mau rekrutmen harus menyiapkan diri juga dong. Mulai dari SKCK-nya, mungkin medical check up, general medical check up-nya, atau misalkan apanya yang mendukung. Jangan sampai teman perusahaan besok bekerja, waduh Pak, saya belum selamatan. Nah, waduh Pak, saya belum izin ke mbah saya. Waduh Pak, ibu saya masih gandul. Ya ini sudah, jangan sampai seperti itu. Karena nyun sewu, kendalanya job seeker atau lowongan pekerjaan job fair begini banyak. Kendalanya di apa? Di orang tua kita, di bapak ibu jenengan itu yang harus ditata dulu, dan termasuk anak-anaknya. Waduh Pak, lowongannya kok di luar Kota Malang. Wah ini repot lagi sudah. Zaman milenial masuk si kategori pangan di Kota Malang ya. Kota Malang itu kan hanya kota wisata, kota jalan-jalan, kota healing-healing gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya jenengan mau menguatkan bumdesnya. Seperti kemarin yang di Pujon itu kan tidak ada lowongan pekerjaan Pak, tidak ada pengangguran di daerah Pujon sana. Kenapa? Karena mereka sudah terserap di bumdes masing-masing. Dan laba bersihnya kalau nggak salah 3 miliar per bulan. Itu informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata. Jadi itu monggo kita saling bersinergi. Kami harap dengan ini nanti juga Ibu Kepala Cabang Dinas Bunda Emma untuk memberikan arahan, petunjuk, dan bisa membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, dan semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini. Nah, bagi nanti yang tidak lolos, monggo cari lagi. Ya,
Misalkan sekarang hanya mengelamar 5, kalau nanti tidak lolos, ya nanti silakan komunikasi dengan bisa di Snaker atau bisa dengan FKBKK-nya Kota Malang. Kalau misalnya ada teman-teman yang dari luar Kota Malang, ada FKBKK Jawa Timur. Nah itu. Dan tidak ada yang dipungut biaya. Nanti kalau ada BKK yang narik biaya, laporkan. Ini ada beliau ini ada di sini. Itu melanggar undang-undang. Kalau misalnya dulu kan pernah zaman dulu gitu ya, Pak mau daftar BKK bayar 10.000. Nah, sekarang nggak boleh. BKK itu tidak boleh menarik uang dari calon tenaga kerja, kecuali kalau nariknya untuk iuran berangkat dari Malang ke Surabaya. Itu kebutuhan personal, bukan, harus dibedakan. Artinya dalam konteks untuk menarik uang itu untuk keanggotaan dan sebagainya. Kita bukan penyalur tenaga kerja, bukan. Karena kita sebagai bursa kerja khusus yang sebenarnya hanya menangani internal sekolah masing-masing. Nah, ini ada kelonggaran dari pemerintah, dari dinas tenaga kerja. Bolehlah menggabungkan, tapi nanti berangkat atas nama sekolah masing-masing. Karena jaga ini biar tidak jual beli pekerjaan. Kan banyak nyun sewu ya. Kalau anak-anak kita mungkin bekerja di Tangerang, Cikarang, Jababeka dan sebagainya, mungkin ke KAP sana ya. Si Sunter ini ya. Ada perjanjian dulu 3 juta bayar, nanti masuk. Nah itu yang berbahaya. Nah, itu mungkin kurang lebihnya dari saya dan mohon maaf. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Harapannya semangat kita untuk mencari pekerjaan tidak kalah dengan saudara-saudara, dengan pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia. Apalagi pemuda-pemuda mulai dari Jong lain-lainnya kan ya, untuk menguatkan Indonesia. Dan harapannya nanti panjenengan sebagai calon tenaga kerja yang akan mengikuti job fair ini bisa maksimal mengikuti kegiatan di SMKPG 3 Malang ini dan bisa bermanfaat bagi keluarga kita tentunya ya, bagi orang tua kita, bagi adik-adik kita mungkin yang sudah punya adik dan sebagainya. Nah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada 31 perusahaan dan dan hari ini kami sangat berharap kewelasan asih dari Bapak Ibu HRD atau personalia untuk bisa menjembatani anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan ini. Itu saja, bila itu kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Lukman Hakim STMM. Acara selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan industri yang akan diwakili oleh Bapak Bangkit dari PT Artawena Sakti Gemilang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ema dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu, Pak Yuda perwakilan dari Disnaker, Pak Lukman selaku Kepala Sekolah PGRI 3 Malang. Jadi ini tadi saya mungkin karena saya datang pertama ya, saya tiba-tiba nanti jadi perwakilan dari perusahaan untuk memberikan sambutan seperti itu. Ya saya nggak mungkin menolak juga, jadi saya iakan juga. Terus banyak yang sudah disampaikan dari Pak Lukman tadi ya. Jadi ada 31 perusahaan, bukan perusahaan kaleng-kaleng semua, tapi kalau perusahaan kaleng boleh Pak ya. Jadi saya sendiri dari Artawena itu perusahaan kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng ya, kaleng beneran. Jadi terus antusiasme peserta pencari kerja juga banyak seperti ini. Banyak yang bilang cari kerja itu sulit, bener apa enggak? Nah, Pak Lukman yang bilang salah ya. Kalau cari kerja sulit itu nggak mungkin ada 31 perusahaan yang kesini untuk mencari pekerja. Dan tadi Pak Lukman juga sudah bilang ada yang siap dari satu angkatan nampung 600 yang dari mana tadi, Lampung kalau nggak salah ya. Terus ada juga dari PT Bagong bisa 65 per cabang, ada beberapa cabang juga seperti itu. Kan kalau nyari pekerjaan sulit nggak mungkin ada 31 perusahaan ke sini dengan banyaknya lowongan seperti ini.
Terus kalau dari Artawena sendiri tadi ditanyai sama Pak Lukman kira-kira butuh berapa. Jadi kalau Artawena sendiri butuhnya memang nggak banyak ya. Jadi mungkin sekitar 30 untuk Plan Malang. Untuk Plan Malang. Kami ada 5 cabang juga. Jadi di Malang itu ada 2, di Tangerang ada 2, di Bogor ada 1, seperti itu. Dan saya juga sering sekali melakukan tes rekrutmen di PGRI 3. Sebelum acara ini beberapa minggu yang lalu saya juga melakukan rekrutmen di sini. Jadi banyak juga yang ikut, yang antusias banyak. Dan kami juga manggil semua. Bahkan rekrutmen terakhir itu banyak yang dari kota-kota lain, dari Jombang ada, Probolinggo ada, Pasuruan ada. Cuma gini, kami melakukan pekerjaan manggil untuk tes kerja. Setelah itu diterima, tapi 1 bulan 2 bulan resign. Nah, jadi yang masalah sebenarnya kalau menurut saya pribadi, yang jadi masalah itu bukan cari lowongan kerja susah. Lowongan kerja terbukti banyak. Cuman ya mungkin masih ada gimana ya? Para pencari kerja itu yang idealismenya tinggi. Jadi misal gini, oh saya itu jurusan teknik mesin, saya belajar dulu di sekolah bubut, saya bubut CNC seperti itu ya. Saya kalau nggak kerja di bubut, di CNC gitu nggak mau. Ada juga yang seperti itu. Nah itu sendiri sebenarnya yang menghambat untuk para pencari kerja seperti itu. Jadi contoh lah di Artawena tadi saya bilang ada sekitar 30. Dari 30 itu 28 produksi, 2 orang CNC, kebutuhannya seperti itu. Dan Pak Lukman tadi bilang sudah ada kelas CNC sendiri. Sebelum masuk sini tadi saya sempat ngobrol sama Pak Erwin juga. Kalau yang di mana itu? Trunojaya di Singosari itu khusus ada CNC seperti itu. Saya sampai bilang ke Pak Erwin, Pak minta 1 aja Pak buat Artawena. Saya bilang seperti itu, beneran. Jadi ya kalau memang untuk keterampilan khusus itu ya memang nggak banyak, dan nyari yang benar-benar ahli kita biasanya seperti itu. Jadi persaingannya lebih sulit. Jadi kalau memang sekolah di SMK tujuannya lulus pengen kerja, ya kalau dari saya sendiri, saya mewakili HRD ya, kalau memang tidak sesuai sedikit lah dengan jurusannya, tapi benar-benar niat kerja, dicoba aja. Lowongan kerja banyak, nggak sedikit, dan itu tergantung dari teman-teman sendiri pencari kerja. Jadi mau benar-benar niat bekerja apa enggak? Saya dari yang bilang 30 itu tadi kebutuhan itu bukan semuanya nyari baru untuk nambah lem Pak ya. Jadi lebih banyak ke kayak gitu. Saya dalam bulan lalu ngetes di sini, wis 5 anak banyak 2 minggu.